makin turun. Kita ke informasi lainnya, ex-Mendikbud Nadiem Makarim diperiksa penyidik Kejaksaan Agung pada hari ini. Nadiem diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbud Ristek. Nadiem Makarim datang ke Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem datang ke gedung Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejagung pada pukul 8.57 waktu Indonesia Barat. Nadiem datang bersama kuasa hukumnya Hotman Paris. Sebelumnya Nadiem Makarim tidak datang ke Kejaksaan Agung pada 8 Juli 2025. Kasus ini naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei 2025. Dan perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah, dan atas. Untuk mengetahui seperti apa situasi pada pemeriksaan mantan Mendikbud Nadiem Makarim, kita sudah terhubung dengan rekan Hadisti Arifa yang melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat sore Disti, silakan laporan Anda. Ya baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Proses pemeriksaan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan juga Teknologi Nadiem Makarim hingga saat ini masih berlangsung. Tadi proses pemeriksaan ini dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nadiem didampingi oleh kuasa hukumnya, salah satunya Hotman Paris. Artinya hingga saat ini proses pemeriksaan sudah berlangsung selama 8 jam. Adapun kehadiran Nadiem pada hari ini adalah sebagai saksi memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dirinya dalam kapasitas sebagai menteri di Kemendikbudristek periode 2019 pada 2022 yang mana terkait adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada saat itu. Dan proses pemeriksaan ini juga merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya dari pihak Nadiem ini meminta penundaan pemeriksaan pada pekan lalu yakni Selasa 8 Juli 2025 maksud kami, dan terselenggaralah pada hari ini. Kemudian juga bertepatan pada Selasa 8 Juli lalu juga dari pihak Jampitsus Kejagung ini melakukan penggeledahan di PT Gojek Tokopedia, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut dari pihak Kejagung ini mengamankan sejumlah barang bukti, meski belum dirinci barang buktinya apa saja, namun ada sejumlah dokumen dan juga barang bukti berupa elektronik seperti flash disk yang diamankan oleh pihak Kejagung. Kemudian inilah yang menjadi materi atau bahan pokok dalam pemeriksaan Nadiem hari ini terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek. Nah, kemudian juga Nadiem sebelumnya pertama kali sudah diperiksa pada 23 Juni lalu untuk kasus yang sama. Dalam pemeriksaan tersebut diperiksa Nadiem ini selama 12 jam dengan total 31 pertanyaan. Namun pada pemeriksaan pertama masih dinilai banyak dokumen-dokumen yang belum lengkap hingga poin-poin yang belum dikonfirmasi sehingga terselenggaralah pemeriksaan kedua pada hari ini. Nah, di mana dari pihak Kejagung ini sebagai kilas balik menduga adanya pemufakatan jahat oleh sejumlah pihak terkait pengadaan Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek ini, di mana diduga adanya kajian teknis dari tim teknis untuk menghadirkan Chromebook. Padahal sebelumnya sudah dilakukan uji coba di Kemendikbudristek ini terkait penggunaan Chromebook tersebut, namun hasilnya dinilai tidak efektif atau tidak menjadi kebutuhan. Malah pada saat itu direkomendasikan untuk menggunakan sistem operasi Windows. Namun pada tahun 2020 kajian teknis ini berubah untuk menggunakan sistem operasi Chromebook. Nah, inilah yang tengah didalami oleh pihak Kejagung, apakah ada unsur keterlibatan atau berhubungan dengan investasi Google pada pihak Goto untuk merekomendasikan penggunaan Chromebook ini. Sementara demikian, David. Ya baik, Hadisti, kita tunggu lagi laporan Anda nanti terkait ketika Nadiem Makarim juga sudah keluar. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tidak hanya Nadiem Makarim, Kejagung sebelumnya telah memeriksa menggeledah kantor Goto dan memeriksa 2 staf khusus Mendikbud Ristek 2019-2024. Pemeriksaan ini dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook tahun 2019-2022. Kejaksaan Agung pertengahan Juli menggeledah kantor Goto di Jakarta Selatan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Goto adalah perusahaan ekosistem digital berbasis teknologi gabungan antara Gojek milik Nadiem Makarim dan Tokopedia. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook yang menyeret pendiri Gojek sekaligus mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.
Juni lalu, Kejagung juga sudah memeriksa 2 staf khusus Nadiem, yaitu Fiona Handayani dan Ibrahim Arif. Penyidik bertanya kepada Fiona tentang tugas dan pekerjaannya selama menjadi staf khusus Nadiem. Sementara itu, staf khusus Nadiem lainnya, Yuristan, meminta pemeriksaan dilakukan secara daring, lantaran saat ini ia sedang berada di Australia. Kejagung sendiri telah memeriksa Nadiem pertama kalinya pada Senin 23 Juni 2025. Nadiem diperiksa sebagai saksi. Nadiem kembali diperiksa pada Selasa 15 Juli 2025. Dalam dugaan korupsi pengadaan laptop ini, negara diperkirakan dirugikan sebesar 9,9 triliun rupiah. Nadiem juga telah dicegah untuk tidak pergi ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung mengaku sudah mencekal Riza Khalid setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Namun Kejagung belum bisa menetapkan saudagar minyak itu sebagai DPO dan melakukan permintaan ekstradisi. Walaupun Kejagung sudah mengendus keberadaan Riza Khalid dan diduga berada di Singapura, namun setelah 4 hari ditetapkan sebagai tersangka, Kejagung belum juga menetapkan saudagar minyak itu sebagai DPO. Bahkan Kejagung juga belum mengajukan permintaan ekstradisi. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, Kejagung terlebih dahulu akan memanggil Riza Khalid sebagai tersangka, dan jika yang bersangkutan mangkir, maka statusnya akan dinaikkan sebagai DPO. Karena statusnya sudah tersangka, maka langkah awal yang harus dilakukan oleh penyidik adalah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan, nah baru dilakukan langkah-langkah hukum selanjutnya. Jadi tidak bisa serta-merta misalnya dinyatakan DPO ya, atau melakukan permintaan ekstradisi ya. Padahal yang bersangkutan dalam status sebagai tersangka belum dipanggil. Sementara itu, menurut pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar, langkah Kejagung dinilai terlambat. Seharusnya Kejagung sudah menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dan mencekalnya sejak anaknya Kerry Ardianto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Kejaksaan terlambat menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka, ya, dan mencekalnya. Terutama ketika Kejaksaan menangani perkara yang dilakukan oleh anaknya. Seharusnya Kejaksaan punya insting yang kuat gitu, karena perusahaan yang digunakan oleh anaknya Riza Khalid itu juga perusahaannya Riza Khalid. Kamis lalu bersama 17 tersangka lainnya, Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah. Namun hingga kini Kejagung belum bisa menangkap Riza Khalid karena diduga sudah berada di luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung Abdul Kohar membeberkan 7 penyimpangan yang dilakukan Riza Khalid CS dalam perkara tata kelola minyak mentah. 7 penyimpangan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan ekspor minyak mentah. Kedua, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor minyak mentah. Ketiga, penyimpangan dalam perencanaan dan pengadaan impor BBM. Keempat, penyimpangan dalam sewa kapal. Kelima, penyimpangan dalam sewa terminal BBM PT OTM. Keenam, penyimpangan dalam pemberian kompensasi produk Pertalite. Sementara itu ketujuh, penyimpangan dalam penjualan solar non-subsidi kepada pihak swasta dan pihak BUMN yang dijual di bawah harga dasar. Lalu siapa sebenarnya sosok mafia migas Riza Khalid? Muhammad Riza Khalid atau yang dikenal sebagai Riza Khalid lahir tahun 1960. Riza memiliki 2 orang anak, salah seorang putranya bernama Muhammad Kerry Ardianto yang lebih dulu jadi tersangka dalam kasus minyak. Berkat dominasinya dalam impor minyak, Riza mendapat julukan The Gasoline Godfather. Dan sebagai seorang pengusaha, Riza memiliki sejumlah bisnis di berbagai sektor, mulai dari retail mode, perkebunan kelapa sawit, industri, minuman, hingga perdagangan minyak bumi. Di dunia perminyakan, Riza memiliki sejumlah perusahaan yang beroperasi di Singapura seperti Supreme Energy, Paramount Petroleum, Straits Oil, and Cosmic Petroleum.
Sementara itu, kekayaan sang mafia migas ditaksir mencapai 6,6 triliun rupiah. Angka tersebut menjadikan Riza sebagai orang terkaya ke-88 daftar Globe Asia tahun 2015. Ahli digital forensik Rismon Sianipar melaporkan